bagaimana modifikasi diet DAS. DAS itu singkatan dari Dietary Approach to Stop Hypertensi. Kira-kira seperti itu yang terkait dengan gizi. Tentunya bisa terjadi karena kegemukan, ya, overweight, ya, bahkan obesitas, ya, sehingga bisa meningkatkan tekanan darah. Selain itu tadi kelebihan konsumsi sodium itu juga bisa mempengaruhi tekanan darah, kurang aktivitas, stres, kemudian juga asupan beberapa zat gizi yang kurang itu juga bisa menjadi penyebab terjadinya hipertensi. Nah, sekarang kalau misalnya ada hipertensi, pasien-pasien hipertensi itu bagaimana memanage-nya? Ya, manajemennya sebenarnya bisa dibagi dua, Bapak Ibu, yaitu manajemen medis. Nah, tentunya pasien hipertensi itu tidak cukup dengan medis saja. Jadi kita berkolaborasi, membantu juga pasien-pasien untuk manajemen gizinya. Jadi untuk manajemen gizi, apabila misalnya pasien itu ternyata berat badan berlebih, indeks massa tubuhnya lebih dari 25, begitu ya. Bahkan saat ini 24, 25 pun kita sudah warning ya, jangan kegemukan, turunkan atau pertahankan begitu ya. Jangan sampai status gizi menjadi overweight atau obesity. Itu mungkin yang akan kita manage ya supaya tidak terjadi hipertensi. Kemudian pembatasan natrium atau garam itu juga merupakan kompetensi kami dan kami bisa membantu untuk menjelaskan kepada pasien-pasien dokter terkait bagaimana memanage mengurangi garam begitu. Nah, terkait garam, memang orang Indonesia itu ternyata beberapa report ya, yang terakhir saya membaca dari INA-SH, itu rata-rata sampai 15 gram garam per hari. Nah, itu merupakan suatu nilai yang sangat berlebihan ya untuk konsumsi garam. Kemudian juga pembatasan alkohol atau minuman yang beralkohol, kemudian peningkatan sayur dan buah. Ini juga Bapak Ibu, survei Riskesdas, yaitu juga menyatakan bahwa orang Indonesia itu nggak suka sayur dan buah. 94% itu sayur dan buahnya kurang. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Tinggi natrium atau tinggi garam dan kemudian kurang serat ya, kurang juga vitamin dan mineral tentunya ya. Kalau sayur dan buah itu banyak vitamin dan mineral, di antaranya situ ada kalium ya. Kemudian ada mineral-mineral yang lain yang sebenarnya dibutuhkan ya untuk tubuh. Kemudian juga kami ya bisa membantu untuk pasien-pasien yang hipertensi adalah dengan cara memberikan konseling gizi. Jadi, nah kami siap membantu untuk memberikan konseling ya untuk pasien-pasien hipertensi khususnya, memberikan input, memberikan penjelasan terkait bagaimana diet rendah garam yang harus dijalani. Tetapi Bapak Ibu semua, sebelum memberikan konseling ada tahapan-tahapannya, tentunya tidak begitu saja kami berikan konseling. Kami akan mengakses dulu ya, bagaimana antropometrinya, bagaimana hasil biokimianya bila ada, bagaimana riwayat personalnya, apakah ada penyakit lain selain hipertensi, kemudian kebiasaan makan seperti tadi Dr. Wahyudi bilang ya, bahwa sebelum kita memberikan konseling, kita juga harus tahu ya, harus tahu bagaimana pola makan keluarga, kebiasaan makan sehari, makanan apa saja yang biasa dikonsumsi, bagaimana asupan energi, protein, lemak, karbohidrat, dan khususnya natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Itu yang paling ideal. Jadi sebelum kami berikan konseling gizi juga kami akan juga mempertimbangkan apakah sosial ekonominya ya memungkinkan apabila kita menganjurkan makanan-makanan yang akan kita anjurkan. Jadi
diharapkan seorang nutrisionis atau dietitian atau ahli gizi itu memberikan konseling gizi itu sesuai dengan berbagai macam hal, termasuk sosial ekonomi. Jangan sampai diberikan konseling tapi ternyata tidak mampu membeli pasiennya. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya, Bapak Ibu, bahwa seorang nutritionist dietitian atau ahli gizi itu akan membantu klien hipertensi untuk mengatur makanannya supaya hipertensinya tujuannya targetnya tentunya terkontrol ya dengan memberikan konseling gizi. Di sini pada saat hipertensi derajat 1 ya atau prehipertensi itu memang diusahakan dulu merubah pola gaya hidup termasuk melakukan DAS diet atau diet rendah garam. Ya, kan tetapi apabila tidak terkontrol juga, tentunya dokter akan mengontrolnya dengan farmakologi. Ya, nah oleh karena itu kita perlu nih cek tensi kita sendiri-sendiri secara mandiri. Apakah memang ada tanda-tanda ke arah hipertensi? Begini penata laksana hipertensi terkait dengan pola hidup. Ya, pola gaya hidup ya. Ya, kita memang akan merubah pola gaya hidup ya sebagai intervensi pada pasien-pasien hipertensi. Ya, jadi terapi hipertensi itu bisa dibagi dua ya Bapak Ibu ya. Jadi ada non farmakologik seperti tadi diceritakan oleh saya bahwa kita akan modifikasi pola gaya hidup sehat dengan diet. Dan apabila diet itu dilakukan 4-6 minggu ya dan kemudian dikontrol lagi tensinya belum tercapai, belum terkontrol, maka dokter akan biasanya umumnya memberikan obat anti hipertensi. Nah, tidak semua Bapak Ibu ternyata klien yang kita berikan diet apapun ya termasuk diet rendah garam itu compliance-nya bagus ya. Jadi ada juga yang kita minta menurunkan berat badan ya, akan tetapi karena kliennya itu belum siap terkait diet, ternyata ada loh Bapak Ibu yang belum siap terkait dengan diet ini. Ya udahlah biarin pakai obat aja. Kira-kira seperti itu contohnya ya. Jadi tidak semua klien itu datang ke kita, kemudian kita berikan motivasi untuk menurunkan berat badan pada yang overweight, kemudian kita motivasi untuk diet rendah garam, kita motivasi untuk menambah sayur dan buah, ya, dan kemudian kita motivasi untuk mengurangi asupan lemak itu datang ke kita lagi. Setelah kita assessment, kita analisis ya asupannya ternyata ada yang comply bagus, ada juga yang tidak compliance-nya tidak baik ya. Nah, ini perlunya kolaborasi antara medis ya, dokter dan tenaga gizi. Nah, biasanya yang compliance itu baik, dokternya support. Jadi dokternya itu berpesan nih kepada si pasiennya, Bapak Ibu sudah dapat edukasi gizi, sudah dapat konseling gizi, itu tolong dipatuhi ya. Ternyata itu lebih comply apabila dokternya ikut juga support, ya, ketimbang hanya si dietitian atau nutrisionisnya saja yang memberikan penjelasan atau memotivasi. Baik Bapak Ibu, terus kemudian kalau misalnya pasiennya ternyata tidak terkontrol ya dengan diet pada saat prehipertensi 4-6 minggu dijalani dietnya, maka biasanya dokter memutuskan untuk memberikan obat atau farmakologiknya, jadi obat anti hipertensi. Ya, di sini tentunya penata laksanaan hipertensi seperti tadi sudah saya infokan bahwa apabila pasiennya overweight atau obesitas, maka kita akan anjurkan untuk diet rendah kalori. Nah, bagaimana caranya pada saat pasien hipertensi dengan overweight atau obesitas? Biasanya seorang ahli gizi ya, nutrisionis atau dietitian itu ya pada saat dia anamnesis ya ternyata asupannya misalnya 2.500 kalori,
maka kita bertahap kurangi menjadi 2000 kalori. Jadi mengurangi 500 kalori. Jadi tetap kita memberikan karbohidrat, tetap kita memberikan lemak yang mayoritas tidak jenuh, kita tetap memberikan protein yang cukup, kan tetapi totalnya energinya kita cut 500 kalori per hari. Ya, minimal nanti targetnya adalah 22 kalori per kilogram berat badan ideal per hari untuk setiap pasien yang ingin menurunkan berat badan ke berat badan normal. Nah, tujuan pengendalian overweight atau obesitas tentunya target-target indeks massa tubuhnya, misalnya pasiennya 30 ya, bertahap kita kurangi ya berat badannya sampai menuju indeks 25 ya, kemudian idealnya sih 22,9 atau 23 ya, kan tetapi 25 pun tuh sudah oke lah ya. Ya, ini berdasarkan WHO kan IMT 25, kira-kira seperti itu. Kemudian juga lingkar pinggang targetnya juga diturunkan pada laki-laki kurang dari 90 cm dan kurang 80 cm yang perempuan atau wanita. Jika misalnya berat badan turun, ya diharapkan juga tensinya juga mengikuti menjadi turun atau menjadi terkontrol. Ya. Nah, untuk diet ya, diet ini yang kita anjurkan adalah diet DAS. Nah, ini ya diet DAS ya. Diet DAS itu adalah diet yang menyarankan konsumsi makanan rendah lemak jenuh, rendah kolesterol ya, kemudian juga banyak sayur dan buah, kemudian rendah garam, tinggi kalium tentunya karena banyak sayur. Sayur dan buah itu sumber kalium. Kemudian tinggi magnesium, kalsium, dan serat tentunya. Tujuannya adalah kita ingin membantu ya menurunkan tekanan darah pada pasien-pasien hipertensi, dan kemudian juga seperti tadi ya berdampak juga terhadap penurunan kadar kolesterol dan berat badan apabila pasiennya berat badannya berlebihan. Nah, ini diet DAS aslinya Bapak Ibu ya. Diet DAS aslinya itu ya dikatakan di sini 4 sampai 5 kali kacang-kacangan ya per minggu ya. Terus kemudian kurang dari 6 serving ya per day ya dari protein hewani ya. Jadi protein hewani tidak berlebihan. Kemudian juga kurang dari 5 serving ya makanan yang manis-manis ya, tentunya manis-manis bukan hanya gula ya, tapi misalnya donat, es krim dan sebagainya ya, itu tentunya ya karena kalorinya tinggi dan kemudian juga lemak-lemaknya juga tinggi. Kemudian juga mengurangi lemak jenuh ya, jadi goreng-gorengan dikurangi ya. Kemudian juga apabila mengkonsumsi susu yaitu kita anjurkan susu yang rendah lemak. Akan tetapi dari beberapa pengalaman saya, orang Indonesia itu tidak rutin ya minum susu ya. Jadi dia lebih suka proteinnya dimasukkan ke dalam lauk pauk ya, ikan, ayam begitu ya, daripada susu, karena tidak semua orang Indonesia itu suka susu ya. Akan tetapi yang suka susu itu dianjurkan susunya yang rendah lemak atau skim milk gitu ya kira-kira. Nah, untuk sayur dan buah dianjurkan banyak ya, 4 sampai 5 serving sehari ya. Nah, ini yang menjadi apa ya? Yang menjadi tantangan ya, tantangan untuk kita bagaimana kita yang tadinya sayur dan buah itu tidak ada di menu harian ya. Nah, apabila DAS diet ini itu harus ya suatu keharusan untuk makan sayur pagi, siang, malam, serta cemilan-cemilan itu semuanya idealnya diganti dengan buah. Jadi makan siang juga ada buahnya, makan malam juga ada buahnya, begitu Bapak Ibu, jam 10, jam 4 itu ada buah juga. Nah, ya memang ini suatu tantangan ya. Kemudian untuk karbohidrat sesuai dengan kebutuhan. Jadi biasanya
Kita akan menghitung kalorinya berapa, protein dan lemaknya seperti apa ya. Mungkin nanti ada di slide berikutnya. Ya, nah ini modifikasi diet DAS untuk Indonesia ya. Nah ini dikembangkan oleh berbagai apa namanya komunitas ya, khususnya ahli gizi ya. Kemudian disesuaikan juga dengan pola makannya, kemudian juga dilihat juga dengan gizi seimbang, anjuran gizi seimbang. Ternyata itu linier ya, bagus sekali itu ya kalau gizi seimbang ternyata. Kemudian anjuran dari apa namanya recommended dietary allowance orang Indonesia itu ternyata sudah sejalan dengan DAS diet ini. Jadi makanan pokok seperti kita biasa 3 kali pagi, siang, malam ya, kita memang idealnya menganjurkan tidak ada makanan yang terlewat. Tetapi porsinya yang kita atur. Jadi porsinya kalau memang dia obes atau overweight, porsinya untuk makanan pokok atau sumber karbohidrat itu porsinya kecil ya. Sesuaikan dengan seperti tadi ya, pengurangan 500 kalori dari kebiasaan makan apabila dia overweight. Tapi pola makan yang ideal untuk yang tidak overweight pun adalah 3 kali makan ya. Kemudian untuk sayur dan buah ya, sayuran bisa 2-3 kali per hari, buah 4-5 kali per hari. Kemudian daging, telur, ikan 2-3 kali per hari ya. Tetapi memang kita anjurkan lebih ikan dan ayam ya, jadi daging putih, kemudian telur juga ya. Boleh daging merah, tapi frekuensinya mungkin tidak terlalu sering ya, apalagi misalnya sesuaikan juga dengan sosial ekonomi karena daging sekarang mahal sekali ya. Jadi bisa diganti dengan sumber protein hewani lain. Kemudian susu rendah lemak 1 kali per hari, kemudian makanan-makanan berminyak itu dikurangi, ya lebih banyak dikukus, direbus, dipepes, ya, dipanggang, begitu Bapak Ibu. Kemudian kacang-kacangan dan hasil olahnya seperti tahu, tempe, ya, kacang merah, nah itu boleh 5-6 kali per minggu. Jadi setiap hari boleh ditambah atau dilengkapi dengan protein nabati. Nah, Bapak Ibu, ini ada suatu tulisan yang apa namanya melaporkan terkait dengan modifikasi gaya hidup. Jadi di sini apabila berat badan turun pada pasien-pasien overweight atau obesitas, ya, maka di sini estimasi penurunan tekanan darah, ya. 5-20 mm Hg per 10 kilo penurunan berat badan ya apabila pasiennya overweight atau obesitas. Jadi kita memang rekomendasinya mempertahankan ya berat badan normal. Maaf dulu ya. Kemudian perencanaan DAS diet ya, perencanaan makan ya, DAS diet ini juga ternyata ya pada beberapa penelitian nih ini yang dilaporkan itu bisa menurunkan tekanan darah sistol 18-15 mm Hg ya. Jadi perencanaan DAS diet seperti tadi sudah dikatakan bahwa tambah tuh sayur dan buah, minum susu rendah lemak, kemudian kurangi garam, kemudian kurangi asam lemak jenuh atau lemak-lemak jenuh ya dan kolesterol. Ya, kemudian ini mengurangi asupan natrium ternyata juga bisa menurunkan tekanan darah sistol ya. Asupan natrium yang dimaksud adalah sekitar 1.500 sampai 2.400 mg natrium. Natrium itu bukan NaCl, akan tetapi apabila dikonversi menjadi NaCl itu sekitar 3,8 sampai 6 gram atau setara dengan kurang lebih 1 sendok teh lah ya. Saat ini yang terbaru itu 2.300 ya, berkisar antara seperti itu. Jadi kurang dari 2.400. Jadi ya 2.300. Berkisarnya antara 1 sendok teh NaCl atau garam dapur. Kemudian meningkatkan kalium. Jadi meningkatkan kalium recommended-nya berkisar antara 4.700 mg kalium sehari itu ternyata juga bisa menurunkan tekanan darah sistol ya, dan terakhir di sini membatasi asupan alkohol juga bisa
mengurangi tekanan darah sistol. Nah, apabila semuanya tentunya ini ya perbaikan ya Bapak Ibu semua dilakukan, misalnya berat badan yang berlebih diturunkan ya, kemudian perencanaan makan dengan DICE diet itu diimplementasi ya, garam dikurangi, kalium ditambah ya, tidak minum alkohol. Nah, tentunya berdasarkan fakta atau penelitian dari berbagai jurnal ya, khususnya AHA ya, itu bisa menurunkan tekanan darah sistol. Jadi keuntungan DAS diet ini banyak Bapak Ibu ya. Ini beberapa penelitian yang lain ya yang meneliti juga terkait dengan DAS diet ini. Ternyata memang penelitian-penelitian ini melaporkan bahwa dengan DAS diet ini terjadi penurunan tekanan darah ya. Kemudian juga dengan DAS diet itu juga membantu ya, memprotek terkait dengan penyakit jantung koroner dan stroke ya, karena lemak-lemak darahnya menjadi baik atau bagus, dan kemudian juga tentunya kalau misalnya bisa mencegah penyakit-penyakit lain ya, tentunya sangat menguntungkan ya, bukan hanya hipertensi yang dicegah atau yang dikontrol ya dengan DAS diet ini, tapi juga kardiovaskuler, kemudian juga penyumbatan-penyumbatan seperti stroke itu juga bisa diperbaiki dengan cara menormalkan lipida darah. Bagaimana komposisi DAS diet ini? Komposisinya adalah biasanya kami akan menghitung kebutuhan energi sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya, dengan cara datanya tuh tinggi badan, berat badan, berapa nanti dihitung berat badan ideal berapa, kemudian nanti kebiasaan makannya berapa kalori ya. Kemudian baru nanti kami akan tentukan kebutuhannya berapa kalori ya. Kemudian dari kebutuhan energi tersebut ya dipecah menjadi kebutuhan protein 18% dari energi total. Apabila misalnya sebagai contoh ditemukan kebutuhan energi itu 1.700 kalori, maka 18% dari 1.700 kalori itu adalah protein. Ya, protein ini nanti bisa dibagi lagi, ada protein hewani dan protein nabati. Kemudian 27% dari kebutuhan energi total yang 1.700 tadi misalnya itu terdiri dari lemak. Dan lemaknya itu kita pilih lemak yang tidak jenuh. Ya, bukan lemak yang jenuh. Prioritas lemak-lemak nabati begitu. Kemudian 55% itu dari karbohidrat dari total energi yang 1.700 tadi. Kemudian asupan natrium sudah dikatakan tadi, DAS diet itu berkisar antara 1.500 sampai 1.300 mg per hari ya. Kemudian kaliumnya 4.700 mg per hari. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk kalsium 1.250 mg dan magnesium 500. Kemudian seratnya cukup tinggi ya, 30 gram. Ya, ini dipenuhi dari sayur dan buah. Nah, Bapak Ibu tentunya penasaran apa sih makanan yang mengandung tinggi kalium ya, yang kemudian nih nanti kita konsumsi pada saat setelah webinar ini gitu ya. Nah, ini yang paling bagus untuk kalium ya, sumber kalium ya, alpukat ya. Nah, alpukat ini sebenarnya alpukatnya bagus, akan tetapi sayangnya kadang-kadang kita itu mengkonsumsinya ditambah berbagai macam hal ya, atau bahan makanan lain seperti contohnya gula, susu kental manis ya, kemudian creamer, kemudian coklat. Nah, itu komposisinya jadi berubah apabila sudah ditambah-tambah yang lain ya, bahan-bahan yang lain itu. Jadi alpukat itu adalah buah yang kaliumnya tinggi, kemudian pisang ya. Kemudian air kelapa dan santan, kemudian makarel, nangka ya, kemudian sayur sejenis lotus yang biasanya untuk salad ya. Kacang-kacangan, jamur, semangka, ubi dan singkong, kismis, korma. Ya, korma ya. Korma itu kaliumnya tinggi. Oleh karena itu bagus sekali pada saat kita berbuka puasa untuk memenuhi kalium itu bisa dianjurkan dari korma ya. Jadi memang pas begitu ya. Kemudian yogurt ya, kemudian tomat, kedelai dan susu kedelai. Nah, ini kira-kira bahan makanan yang kaliumnya tinggi.
Nah, ini sumber kalsium Bapak Ibu semua ya, ada teri apa ya? Teri Medan. Ternyata teri Medan itu ada juga yang nggak asin, yang seger, yang fresh ya. Jadi teri Medan itu atau teri kering tapi yang masih seger itu ternyata juga kalsiumnya tinggi. Yang kering juga tinggi, yang seger juga tinggi. Tapi kalau bisa sih kita menganjurkan yang seger, yang belum diawet dengan garam tentunya. Karena apa? Karena teri itu dimakan dengan tulang-tulangnya, kepalanya dimakan, ya, tulang-tulangnya juga ikut dimakan sehingga kalsium menjadi tinggi. Kemudian sarden, tempe, nah ini kandungan kalsium di dalam bahan makanan, ya. Kemudian ada sayur-sayuran juga yang cukup tinggi ya kalsiumnya. Ini sumber yang lain, yogurt ya, susu, keju ya, itu juga kalsiumnya tinggi. Bapak Ibu, nah ini terkait dengan garam. Nah, garam itu ternyata ini perbandingan antara sayuran atau buah yang fresh ya, jadi yang seger dibanding dengan yang sudah diolah. Ya kita tetap menganjurkan ya apapun itu buah, apa itu sayur, itu kita menganjurkan yang fresh yang diolah alami begitu. Karena kalau sudah diolah seperti contoh nih apel, kemudian dijadikan apel pie, ya itu natriumnya jadi berubah. Apelnya sendiri buahnya itu natriumnya 5 gram. Ya. Kemudian kalau diolah jadi apple pie ya, itu tentunya kan udah campur-campur macam-macam. Nah, itu natriumnya menjadi 500 ya. Jelas ini misalnya ditambah margarin, apple pie itu kan tambah margarin, ditambah terigu, ditambah macam-macam lah ya. Kemudian buncis, 1 gelas buncis itu natriumnya 12. Tapi kalau buncis itu kan ada yang di kaleng juga nih ya. Mungkin sekarang nih kita kadang-kadang pengennya fast food ya, atau misalnya udah ambil kaleng-kalengan gitu ya, sehingga kan ini udah diawet gitu ya, udah enggak masak-masak lagi begitu. Nah, ternyata itu natriumnya menjadi tinggi karena pengawet itu adalah biasanya umumnya natrium. Kemudian roti gandum ya, roti gandum. Tapi terus kemudian ada keripik-keripik gandum juga nih ya. Tentunya Bapak Ibu yang sering ke supermarket tuh ada keripik ya, keripik-keripik yang gandum. Nah, itu sangat asin sekali. Jadi kalau roti gandum dengan keripik-keripik gandum ya kita lebih baik roti gandumnya ya, jangan keripik-keripik yang udah diawet dengan garam. Nah, itu sangat tinggi sekali natriumnya. Jadi rata-rata makanan-makanan yang dikemas ya rata-rata sudah dikasih garam banyak ya. Nah ini ironisnya ini disukai oleh anak-anak gitu ya, seperti ciki, kemudian ada apalah macam-macam tuh kalau kita lihat apa sih kentang crispy gitu ya, potato apa gitu ya. Kemudian ada juga ada dari berbagai macam lah ya. Yang dikemas itu ternyata rasanya asin ya, dan kemudian garamnya menjadi tinggi. Kemudian kentang ya, kentang sendiri itu secara alami itu natriumnya sebenarnya rendah. Tapi kemudian kalau sudah diolah menjadi kentang crispy atau fried potatoes ya, nah itu biasanya sudah dikasih garam ya, dikasih pengawet. Nah itu natriumnya menjadi tinggi. Sama-sama 150 gram. Yang kentang alami itu cuma 20, terus kemudian kalau sudah diolah menjadi crispy-crispy begitu menjadi tinggi sekali. Tomat ya, natriumnya 35 ya, tomat seger ya. Kemudian kalau sudah jadi saus ya atau tomat di kaleng itu natriumnya menjadi sangat tinggi. Begitu juga daging sapi ya, daging sapi di sini 240 gram itu 140. Tapi kalau udah masuk di dalam kaleng, corned beef gitu ya, kadang-kadang kita juga sekali-sekali pengen praktis nih ya. Corned beef itu kan tinggal olah ya, udah lembut ya, kemudian tinggal ditambah bawang sama cabai ya. Ya karena saya harus mencoba dan saya juga pernah mencoba ya.
Nah, ternyata itu garamnya tinggi sekali ya. Jadi 2.360. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini susu ya 1 gelas kalau jadiin keju itu menjadi juga tinggi natriumnya. Ya, demikian juga dengan ayam. Ya, ayam yang istilahnya konvensional, ayam yang seger itu 240 gram 300 miligram natriumnya. Tapi kalau udah dijadikan ayam Kentucky atau dijadikan apa namanya nugget dan lain sebagainya, itu tambahan garamnya sangat banyak. Kira-kira seperti itu. Lebih baik kita mengolahnya sendiri, yang paling ideal ya, itu mengolahnya sendiri, karena kalau misalnya kita mengolah sendiri, itu biasanya pakai garam tok misalnya. Atau mau pakai kaldu jamur tok misalnya. Tapi kalau olahan yang dibuat oleh pabrikan, itu biasanya sudah pakai garam, kemudian tambahan misalnya seperti kaldu-kaldu gitu, ya seperti roiko gitu, terus kemudian ditambah lagi pengawet, ya natrium benzoat. Nah itu natrium, jadi 3 kali lipat. Nah itu yang kira-kira menjadi berlipat-lipat ya jumlah natrium yang dikandung oleh bahan makanan olahan tersebut. Baik, nah ini yang dihindari ya pada saat kita hipertensi ya biasanya seperti tadi sudah dikatakan yang asin-asin termasuk telur asin, kemudian juga yang dikaleng-kaleng, kemudian margarin yang tidak low salt ya. Sekarang ada margarin Bapak Ibu untuk pasien-pasien hipertensi itu ada yang etiketnya atau ada barcode-nya low salt ya. Jadi kemudian soft drink yang banyak mengandung natrium. Nah, sekarang kan banyak ya soft drink yang kemudian tanda kutip diklaim ya, diklaim menjadi segar dan sebagainya ya. Ternyata awam kadang-kadang nggak tahu ya bahwa itu ternyata banyak natriumnya begitu. Nah, itu kita harus lihat-lihat apabila kita minum soft drink. Kemudian bumbu-bumbu yang mengandung garam atau kecap ya, vetsin, petis, tauco dan sebagainya, kecap asin ya. Nah, itu dikurangi ya. Kemudian untuk memperbaiki rasa Bapak Ibu ya, kita sebagai seorang ahli gizi itu menganjurkan bumbu-bumbu penyedap. Bumbu penyedap dalam arti bukan kaldu jamur dan sebagainya, tapi salam, laos, kunyit, jahe ya, serai ya, itu salah satu bumbu untuk menyedapkan masakan ya. Ini pilihlah minyak nabati ya seperti minyak kelapa, zaitun, olive oil dan sebagainya. Nah, ini tentunya Bapak Ibu ya itu secukupnya juga. Baik, nah ini tentunya untuk makanan pasien hipertensi supaya tidak bosan ya, tentunya harus bervariasi, aman dikonsumsi, sesuai juga dengan daya terima. Ya kadang-kadang hipertensi itu kan juga pada lansia. Ya, lansia itu juga kan kadang-kadang giginya udah tanggal, kemudian banyak yang rusak. Tentunya kita juga harus menyesuaikan bentuk makanannya. Mungkin dia nggak bisa nasi lagi, ya, bisa kasih tim atau bubur, begitu ya. Nah itu kita sesuaikan. Jadi harus sesuai dengan klien individual. Itu yang paling bagus, ya. Kemudian tentunya makanannya ya kita untuk zat-zat gizi itu cukup, tapi garamnya dikurangi ya. Terus kemudian juga yang seperti tadi diperbaiki dengan bumbu-bumbu. Jadi untuk mengatur pola makan ya kita memperhatikan 3J. Ya, apa sih 3J itu? Jumlahnya. Ya, jumlah makanannya sesuaikan dengan kebutuhan. Apabila kita overweight atau obesitas, kurangi karbohidrat, kurangi energi, kurangi kalori, 500 kalori dari kebiasaan. Ya, sebagai contoh nih, biasanya kita setiap kali makan diperkirakan nih 200 gram. Maka kita kurangi jadi 150, 150 ya, mungkin untuk pertama kali ya. Kemudian berikutnya jadi 100, 150, 100. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Gampangnya ya. Kemudian kurangi gorengan ya, kemudian banyak rebusan, banyak kukus dan sebagainya. Itu sangat mengurangi
energi, karena energi itu sumbernya ada di karbohidrat dan lemak. Kemudian jenisnya, ya jenisnya. Tadi jumlahnya, sekarang jenisnya. Jadi jenisnya itu kita juga mendorong untuk yang apa ya, tidak yang terlalu manis atau olahan-olahan yang memang tinggi energi, ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi karbohidratnya bisa diganti-ganti, bukan hanya harus nasi, ya. Bisa mie, bisa bihun, bisa kue tio begitu ya. Kemudian selingannya, nah ini biasanya selingannya yang menggoda ya. Nasinya sih udah sedikit Bu, ya. Akan tetapi ini selingannya nih yang susah nih, ya, karena anak saya tuh bawain suka martabak manis, martabak telur, donat, ya. Donat aja bisa macam-macam tuh toppingnya, kira-kira seperti itu. Dan ini menjadi menggiurkan dan nggak tahan gitu ya. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Terus kemudian jadwal. Jadi 3J itu jumlah, jenis, jadwal. Nah, jadwal makan Bapak Ibu ya, itu kita juga harapkan teratur. Sebagai contoh, sarapan pagi jam 7 ya, sekitar jam 7 sampai jam 8, makan siang jam 12 sampai jam 1, dan makan malam tuh di bawah jam 8, jam 7 malam misalnya habis maghrib begitu ya. Kenapa? Karena kalau jadwalnya ada yang terlewat, sebagai contoh, saya nggak mau makan pagi lah, supaya mengurangi gitu ya. Makan siangnya ternyata kadang-kadang kalap, ya, lebih dari 2 porsi makan pagi misalnya gitu, atau makan siangnya wah hot banget begitu ya, sehingga jadi berlebihan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi biasakan tetap 3 kali makan dan 2 kali makan selingan, dan selingannya itu kita anjurkan buah ya pada pasien yang hipertensi. Nah, ini sarapan sebagai contoh untuk pasien hipertensi, kemudian makan siang, ya, kemudian makan malam, ya. Ini contoh selingan sehat Bapak Ibu, ya, buah, pisang rebus, ya, buah lain, buah seger, kacang rebus Bapak Ibu, ya, itu bagus sekali, ya. Jadi pada prinsipnya ya Bu atau Bapak, untuk pasien hipertensi itu harus banyak sayur dan buah. Kemudian batasi garam. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kan gizi seimbang ya apabila pasien-pasiennya normal berat badannya. Tapi kalau misalnya cenderung overweight atau obesitas, maka isi piringkunya agak berubah jadi model T ya. Ini model T, kalau dilihat nih T ya. Jadi separuh piring ini adalah sayur dan buah. Kemudian seperempatnya sumber karbohidrat, ini bukan ketiganya, tapi pilih salah satu, dan kemudian ada lauk pauk. Ya, jangan lupa juga Bapak Ibu minum yang cukup ya, karena minum yang cukup itu berguna untuk membersihkan kotoran-kotoran di dalam tubuh kita. Nah, ini mungkin slide terakhir terkait dengan kalau kita memberi diet ya untuk pasien-pasien hipertensi ya, pasien apapun lah ya, khususnya pasien hipertensi, maka biasanya kita akan berikan lembar monitoring ini untuk asesmen mandiri. Jadi tadi kan sudah diinfokan makan pagi sekian gram nasinya, atau misalnya nggak ada timbangan nih Bu, oh bisa pakai sendok ukurannya, ukuran rumah tangga, bisa pakai gelas. Kita jelaskan dengan gamblang dan jelas ya. Kemudian nanti dari apa yang kita infokan ya, maka si pasien harus menilai diri sendiri di rumah terkait dengan diet yang harus diikuti ya sesuai dengan anjuran. Jadi makan pagi apakah sesuai anjuran, apakah porsinya lebih kecil dari yang dianjurkan, apakah porsinya standar sesuai dengan standar yang diberikan ya, ataukah lebih ya, L itu lebih, jadi lebih maksudnya kurang atau sesuai standar atau lebih. Nah, itu untuk makan pagi, siang, dan malam, kemudian snack, dan kemudian apabila kita anjurkan exercise, kita juga apakah dia melakukan exercise setiap hari. Nah, ini monitoring Senin sampai seminggu ya. Kira-kira seperti itu. Nanti kita pada saat biasanya 2 minggu atau 4 minggu ya kita evaluasi lagi, bertemu pasiennya, kita lihat catatan hariannya,
kemudian kita follow up berat badannya seperti apa, apakah turun, kemudian kita follow up juga tensinya, kita follow up pola makannya, dan lain sebagainya. Ini maksudnya supaya compliant terhadap dietnya itu bisa tercapai, jadi kita menyertakan pasien-pasien dengan lembar monitoring mandiri. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulannya terkait dengan hipertensi ini, maka kita menganjurkan diet DAS ya, kemudian exercise rutin ya, kemudian juga modifikasi perilaku dan pendekatan medis tentunya diperlukan sesuai dengan kondisi pasien oleh DPJP. Kira-kira seperti itu. Dan terima kasih atas perhatiannya.